got zero friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni, NIM 21902502014 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan UAS pada mata pelajaran Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Akuntansi, di mana saya mengambil materi yaitu perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian ada konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Orientasi pembelajaran dapat dibedakan atas pembelajaran berbasis materi, content based, dan pembelajaran berbasis kompetensi, kompetensi based. Pada pembelajaran berbasis materi, penekanan pembelajaran adalah pada materi apa yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran berbasis kompetensi, penekanan pembelajaran adalah kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. MAC Ashan 1989 mendeskripsikan bahwa pembelajaran berbasis kompetensi adalah program pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, sistem penyampaian dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai. Konsep pembelajaran berbasis kompetensi masyarakat dirumuskannya secara jelas. Kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Rumusan kompetensi ini akan memandu pendidik dalam perencanaan pembelajaran antara lain dalam itu ada identifikasi dan pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran diidentifikasi mengacu pada rumusan kompetensi. Identifikasi materi ini memuat cakupan dalam kedalaman kajian yang perlu dipelajari peserta didik. Dengan proses ini akan dapat diperoleh jabaran materi pembelajaran yang memadai untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan, sekaligus dapat menghindarkan peserta didik dari mempelajari materi yang tidak menunjang tercapainya penguasaan kompetensi. Kemudian ada B, itu merancang kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran merupakan bagian penting yang turut menentukan tercapainya kompetensi. Memilih model pendekatan, strategi, metode yang tepat merupakan tugas pendidik yang tidak mudah. Adanya rumusan kompetensi secara jelas memungkinkan pendidik menentukan kegiatan pembelajaran dengan tepat. Misalnya, rumusan kompetensinya peserta didik menentukan rumus luas lingkaran untuk mencapai kompetensi ini. Tidak tepat jika pendidik hanya menjelaskan rumus luas lingkaran dan kemudian memberikan contoh soal dan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas lingkaran. Adalah lebih tepat jika pendidik mengembangkan aktivitas peserta didik, membuat gambar lingkar pada kertas atau membagi lingkaran tersebut atas 16 atau 32 sektor atau juring. Kemudian memotong bagian-bagian tersebut dan menyusun sehingga berbentuk seperti persegi panjang. Selanjutnya, peserta didik menggunakan bentuk tersebut. Peserta didik menentukan rumus luas lingkaran. C, itu ada pengembangan penilaian. Pendidik perlu mengukur apakah kompetensi yang dirumuskannya dapat dicapai peserta didik ataupun tidak pada akhir pembelajaran. Mengacu pada rumusan kompetensi selanjutnya dapat dijabarkan indikator pencapaian kompetensi dan dikembangkan instrumen penilaian yang relevan. Ada B, itu prinsip perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana memberikan perhatian pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Instrumen counter learning
melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran akan memberi dampak besar bagi pencapaiannya kompetensi yang diharapkan. Hal ini menuntut adanya perubahan peran pendidik dari pengajar menjadi fasilitator dan motivator. Prinsip penting lain dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah adanya berbagai sumber belajar yang perlu disediakan dan difasilitasi pada peserta didik. Tersedianya berbagai sumber belajar akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sendiri, mengonstruksi pengetahuan, dan mengembangkan diri secara mandiri, tanpa harus tergantung pada transfer pengetahuan dari pendidik. Depdiknas 2008 mendeskripsikan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi sebagai berikut, yaitu di mana satu itu ada berpusat pada peserta didik agar pencapaian kompetensi yang diharapkan peserta didik menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran tinggi. Tugas pendidik adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Kemudian ada dua itu pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK atau KI tercapai secara utuh. Aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan belajar yang beragam. Oleh karena itu, dalam kelas dengan jumlah tertentu, pendidik perlu memberikan layanan individual agar dapat mengenal dan mengembangkan peserta didiknya. Kemudian ada 4 itu pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menekankan prinsip pembelajaran tuntas, mastery learning, sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Peserta didik yang belum tuntas diberikan layanan remedial, sedangkan yang sudah tuntas diberikan layanan pengayaan atau melanjutkan pada kompetensi berikutnya. 5 itu ada di hadapan pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajaran yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendidik perlu mendesain pembelajaran berkaitan dengan permasalahan kehidupan atau konteks kehidupan peserta didik dan lingkungan. A itu ada pembelajaran dilakukan dengan multistrategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. 7 itu ada peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Kemudian C itu manfaat pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki banyak manfaat, diantaranya akan meningkatkan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal. Selain itu, pembelajaran berbasis kompetensi akan memungkinkan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan kecepatan belajar peserta didik. Pada pembelajaran ini, kompetensi sebagai capaian pembelajaran telah jelas dirumuskan sejak awal dan menjadi acuan bagi rancangan pembelajaran. Manfaat lain bagi peserta didik adalah tumbuh kembangnya kemandirian belajar. Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta didik akan memberikan dampak pada aktivitas aktif peserta didik dalam mempelajari bahan ajar dan mengonstruksi pengetahuan bagi diri. Kebiasaan belajar seperti ini dalam jangka panjang akan memunculkan budaya belajar dan kemandirian belajar pada peserta didik. Mereka tidak lagi bersikap pasif, menunggu informasi, tetapi aktif menggali, mempelajari, dan memproses informasi. Menurut Depdiknas 2008, penerapan konsep dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi diharapkan bermanfaat untuk itu menghindari duplikasi dalam
pemberian materi pembelajaran yang disampaikan peserta pendidik harus benar-benar relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam mengajarkan suatu mata pelajaran dengan kompetensi yang telah ditentukan secara tertulis. Siapapun yang mengajarkan mata pelajaran tertentu tidak akan bergeser atau menyimpan dari kompetensi yang materi yang telah ditentukan. Kemudian meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan kesempatan peserta didik. Kemudian membantu mempermudah pelaksanaan pelaksanaan akreditasi akan lebih dipermudah dengan menggunakan tolak ukur kompetensi. Memperbaharui sistem evaluasi dan pelaporan hasil pelajar peserta didik dalam mempelajari berbasis kompetensi keberhasilan. Kemudian peserta didik diukur dan dilaporkan berdasarkan pencapaian kompetensi atau subkompetensi tertentu, bukan didasarkan atas perbandingan dengan hasil belajar peserta didik yang lain. Kemudian itu ada memperjelas komunikasi dengan peserta didik tentang tugas, kegiatan, atau pengalaman belajar yang harus dilakukan dan cara digunakan untuk menentukan keberhasilan belajarnya. Kemudian itu ada meningkatkan akuntabilitas publik. Kompetensi yang telah disusun, divalidasikan, dan dikomunikasikan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembelajaran kepada publik. Kemudian ada memperbaiki sistem sertifikasi dengan perumusan kompetensi yang lebih spesifik dan terperinci. Sekolah dapat mengeluarkan sertifikat atau transkrip yang menyatakan jenis dan aspek kompetensi yang dicapai. Kemudian itu ada rancangan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana dalam konsep pembelajaran berbasis kompetensi, kegiatan pembelajaran seharusnya diarahkan untuk mengembangkan potensi dan memperdayakan peserta didik untuk mencapai atau menguasai kompetensi yang telah dirumuskan atau ditetapkan. Tahapan-tahapan dalam merancang pembelajaran berbasis kompetensi dideskripsikan oleh Stanley Elam dalam Hamalik 2005 dan Majid 2008 sebagai berikut, yaitu ada langkah 1, spesifikasi asumsi atau preposisi yang mendasar. Program pembelajaran harus didasarkan pada asumsi yang jelas, di mana dunia pendidik dewasa ini lebih cenderung kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna bila anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Pembelajaran yang pada target penguasaan materi terbukti dalam kompetensi pengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Pada awal abad 20, Joe Dewey mendengungkan filsafat progresivisme yang kemudian melahirkan filosofi belajar konstruktivisme dengan mengajukan teori kurikulum dan metode pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman dan minat peserta didik. Inti ajarannya adalah peserta didik akan belajar dengan baik apabila yang mereka pelajari berhubungan dengan apa yang telah mereka ketahui. Proses belajar akan produktif jika peserta didik terlibat akan dalam proses belajar. Di antara pokok-pokok pandangan progresivisme antara lain: 1. Itu peserta didik belajar dengan baik apabila mereka secara aktif dapat mengonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang apa yang dipelajari. 2. Anak harus bebas agar bisa berkembang dengan wajar. 3. Penumbuhan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar. 4. Pendidik sebagai pembimbing dan peneliti. 5. Harus ada kerjasama antar sekolah dan masyarakat. 6. Sekolah progresif harus merupakan laboratorium untuk melakukan eksperimen.
Kemudian ada langkah 2, mengidentifikasi kompetensi. Dalam penyusunan rancangan pembelajaran perlu memerhatikan kompetensi dasar dan yang akan diajarkan untuk mengetahui keluasan dan kedalaman cakupan kemampuan dasar dapat digunakan jaringan topik atau tema konsep. Kompetensi dasar yang terlalu luas dalam cakupan materinya perlu dijabarkan menjadi lebih dari satu pelajaran, sedangkan kompetensi dasar yang tidak terlalu rumit mungkin dapat dijabarkan ke dalam satu pelajaran. Kemudian, adapun kompetensi-kompetensi harus dijabarkan secara khusus dan telah divalidasikan serta dites sejauh mana kontribusinya terhadap keberhasilan dan efektivitas belajar mengajar. Hasil penelitian seringkali ikut membantu dalam mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengidentifikasi kompetensi. Jika dapat menggunakan beberapa model sebagai berikut. 1. Pendekatan analisis tugas task analysis untuk menentukan daftar kompetensi. Berdasarkan analisis tugas yang dilakukan, pendidik ditentukan kompetensi apa yang diperlukan sehingga dapat diketahui apakah seorang peserta didik telah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dituntut kepadanya. 2. Pendekatan Techniques of School Learning memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik di sekolah. Pada pendekatan ini, ambisi, nilai-nilai, dan pandangan peserta didik menjadi landasan dalam mengidentifikasi kompetensi. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa terdapat berhubungan yang sangat erat antara persiapan pendidik dan hasil yang diinginkan peserta didik. 3. Pendekatan berdasarkan asumsi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan tentang masyarakat yang nyata dan penting untuk dapat diterjemahkan menjadi program sekolah para peserta didik yang pada gilirannya dituangkan ke dalam program pembelajaran. Adapun langkah ketiga yaitu menggambarkan secara spesifik kompetensi yang telah dirumuskan lebih diperkhusus dan diperluas menjadi eksplisit dan dapat diamati. Selain itu dipertimbangkan masalah target populasinya dalam konteks pelaksanaannya, hambatan-hambatan program, waktu pelaksanaan, dan parameter sumber. Kemudian ada langkah 4 yaitu menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis assessment, menentukan jenis-jenis penilaian yang akan digunakan dimaksudkan untuk mengukur tercapainya kompetensi. Hal ini sangat penting dalam mengembangkan program pembelajaran. Jika tujuan sederhana dan jelas, maka tidak begitu sulit untuk menentukan kriteria keberhasilan dan kondisi yang diperlukan untuk mempertunjukkan bahwa kompetensi telah dikuasai. Akan tetapi kebanyakan kompetensi itu bersifat kompleks dan mengandung variabel yang cukup sulit untuk dinilai. Kompetensi-kompetensi itu diwarnai oleh karakteristik pendidik dan bermacam-macam suasana sambutan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok terhadap situasi yang sama. Oleh karena itu, harus disusun seperangkat indikator dan jangan hanya satu perangkat karena akan mengakibatkan program menjadi kaku. Tersedianya berbagai alternatif penilaian yang disiapkan oleh pendidik menunjukkan kesiapan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Langkah kelima yaitu pengelompokan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Pada langkah ini dilakukan penyusunan deskripsi logis program yang memuat kompetensi-kompetensi, minimal subkompetensi, dan bentuk asesmen pertimbangan atau landasan dalam penyusunan pengaturan tersebut. Diuraikan sebagai berikut. 1. Itu ada struktur isi yang dimuat dari pengertian-pengertian sederhana sampai dengan prinsip-prinsip yang kompleks.
2. Lokasi dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan macam-macam kegiatan. Beberapa kompetensi bertalian dengan masukan kognitif dan dilengkapi dengan media pengajaran, sedangkan kompetensi lainnya mungkin memerlukan simulasi. Langkah keenam yaitu mendesain strategi pembelajaran program instruksional disusun bertalian dengan kompetensi yang telah dirumuskan dan secara logis dikembangkan setelah kompetensi ditentukan. Modul instruksional adalah seperangkat pengalaman dengan maksud memberikan fasilitas kepada para peserta didik untuk mengembangkan kompetensi pada umumnya. Format modul terdiri atas 5 bagian utama sebagai berikut. 1. Prospektus memuat pernyataan yang jelas tentang rasional asumsi-asumsi pokok yang menjadi landasan hubungan antara modul 1 dengan modul lainnya dan dengan keseluruhan program. 2. Tujuan atau seperangkat tujuan yang harus dirumuskan dengan jelas dan tidak membingungkan. 3. Pre-assessment yang meliputi asesmen diagnostik terhadap subkompetensi atau tujuan-tujuan modul. 4. Kegiatan-kegiatan yang merupakan alternatif instruksional untuk mencapai kompetensi alternatif yang dapat dipilih oleh peserta didik berdasarkan asumsi bahwa para peserta didik bersikap akuntabel terhadap kompetensi, bukan semata-mata ikut berpartisipasi. 5. Ada post assessment untuk mengetahui keberhasilan modul. Modul tidak mengisolasi kurikulum, melainkan bersifat luas dan menggunakan strategi instruksional terpadu. Efektivitas modul tergantung pada kreativitas, kepandaian, capaian pada pengembangannya. Kemudian langkah ketujuh yaitu mengorganisasikan sistem pengelolaan program-program yang bersifat individual, menuntut sistem pengelolaan yang berguna melayani bermacam-macam kebutuhan peserta didik. Adanya bermacam-macam tujuan, berbagai alternatif kegiatan menjadi sistem instruksional dan sistem bimbingan lebih unik. Mengingat belajar merupakan proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka kegiatan belajar mengajar hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan hal tersebut dengan lancar dan penuh motivasi. Suasana belajar yang diciptakan oleh pendidik harus melibatkan peserta didik secara aktif, mengalami, bertanya dan mempertanyakan, menjelaskan, dan sebagainya. Menghargai usaha peserta didik walaupun hasilnya belum memuaskan dan menantang peserta didik sehingga berbuat dan berpikir merupakan contoh strategi yang memungkinkan peserta didik menjadi pelajar seumur hidup. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sangat diperlukan praktik pengelolaan dan sistem pengelolaan yang didesain dengan cermat. Adapun langkah ke-8 yaitu melaksanakan percobaan program-program yang telah diuji cobakan secara sistematis. Perlu diuji cobakan. Percobaan program dilakukan terhadap bagian-bagian dari program itu atau semacam prototipe tes dan hendaknya dilakukan terlebih dahulu dalam skala kecil. Tujuan program ini adalah untuk mengetes efektivitas strategi instruksional, seberapa besar diperlukan tuntutan program, ketepatan alat atau jenis penilaian yang digunakan, dan keefektivitas sistem pengelolaan. Tes ini harus didesain sedemikian rupa agar dapat diketahui kelemahan apa yang terdapat dalam unsur-unsur program tersebut untuk melakukan perbaikan. Adapun langkah ke-9 yaitu menilai desain pembelajaran. Melaksanakan penilaian terhadap sebuah desain instruksional lazimnya mencakup 4 aspek sebagai berikut. Pendidik yang 1. Validasi tujuan dalam hubungan dengan peran diproyeksikan. 2. Tingkat-tingkat kriteria dan bentuk-bentuk asesmen.
3. Sistem instruksional dalam hubungannya dengan hasil belajar. 4. Pelaksanaan organisasi dan pengelolaan dalam hubungan dengan hasil tujuan. Pada prinsip pelaksanaan penilaian harus dilakukan sejak awal dan kontinu karena merupakan bagian integral dalam mengembangkan program. Adapun langkah terakhir yaitu memperbaiki program. Setiap program sesungguhnya tidak pernah tersusun dengan kondisi sempurna, termasuk desain instruksional berbasis kompetensi, akan tetapi senantiasa berbuka untuk memperbaiki dan perubahan berdasarkan umpan balik dari pengalaman-pengalaman. Itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.